sekarang kita udah kedatangan narasumber yang super inspiratif, yaitu Ratu. Hai Ratu. Hai Ulan, hai juga semuanya. Senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol bareng kamu Ulan. Oke, kali ini kita bakal ngobrolin hal yang jujur aja memang kayaknya harus dibahas ya, yaitu tentang keterampilan penting di dunia kerja. Iya, banyak yang mikir kerja itu cuma soal ijazah. Padahal ya nggak segampang itu. Oke, langsung aja kita ngobrol santai hari ini. Oke Ratu, menurut kamu nih, kenapa sih sekarang skill itu jadi hal yang paling penting? Karena dunia kerja itu cepet banget berubah Lan. Jadi kalau kita cuma andelin gelar atau cuma nilai, ya bisa keteteran. Benar, kadang yang dicari perusahaan itu bukan cuma yang paling pintar kan, tapi yang bisa kerja bareng tim. Yaps, misalnya kita pintar ngedesain, tapi nggak bisa komunikasiin ide ke klien, ya susah juga. Dan jangan lupa, skill itu yang bikin kita stand out dari pelamar lain kan? Iya, bisa dibilang begitu. Skill tuh kayak senjata. Mau kerja dimanapun, kamu harus siap tempur. Nah, pasti masih banyak juga nih yang masih bingung untuk bedain antara soft skill sama hard skill. Nah, kamu bisa jelasin nggak tuh? Boleh. Hard skill itu kayak skill teknis. Contohnya desain, coding, edit video, ngitung laporan, gitu-gitu deh. Kalau soft skill gimana? Soft skill itu lebih ke cara kita kerja dan berinteraksi. Contohnya komunikasi, kerja sama tim, leadership, ngatur waktu, bahkan sabar juga termasuk. Wah, sabar skill penting tuh, apalagi kalau kita kerja dengan orang yang ngeselin kan? Iya banget. Dan bedanya hard skill itu bisa dipelajarin lewat kursus atau kelas, sedangkan soft skill itu dipelajarin lewat pengalaman. Oke, Ratu, menurut kamu nih ya, skill apa aja sih yang wajib kita miliki? Ini top 5 versi aku ya. Yang pertama komunikasi, bisa ngerti lawan bicara. Yang kedua kerja sama tim, nggak bisa kerja sendiri kan. Yang ketiga problem solving, bisa cari solusi. Yang keempat manajemen waktu, biar nggak keteteran. Yang kelima adaptasi, dunia kerja itu cepet banget berubah, kita juga harus fleksibel. Setuju banget sih, aku pribadi juga lagi belajar buat ngatur waktu, soalnya aku suka nunda-nunda kan. Semua juga pernah gitu kok, tapi bisa dibiasain, pelan-pelan aja. Dan aku juga lagi ngelatih komunikasi nih, biar nggak gugup kalau disuruh presentasi atau ngobrol sama orang baru. Itu penting banget sih buat dunia kerja nanti ya. Sekarang gimana caranya kita sebagai pelajar nih untuk ngelatih skill-skill tadi? Banyak cara dan gak harus lulus dulu. Yang pertama ikut organisasi, yang kedua bikin project pribadi, yang ketiga belajar online, yang keempat magang dan freelance kecil-kecilan, dan yang terakhir itu volunteer. Wah, benar juga ya. Aku dulu pernah ikut jadi panitia lomba. Dan dari situ aku belajar banget ngatur orang dan waktu. Nah kan kadang kita juga nggak sadar, tapi sebenarnya itu juga udah latihan soft skill. Dan sekarang udah banyak juga konten soal skill untuk kerja di sosmed kan. Tinggal dicari, tonton, dan praktekin deh. Yes, belajar itu nggak harus dari buku tebal, dari konten ringan juga bisa, asal mau nyerap. Nah, kalau soal pengembangan diri, skill apa sih yang harus diasah? Ada critical thinking, biar kita bisa analisis informasi dengan baik. Lalu kalau emotional intelligence gimana? Kita harus paham emosi sendiri dan orang lain, supaya suasana kerja itu lebih sehat. Leadership gimana? Mungkin kita kan masih junior ya. Tetap penting, leadership bukan soal jadi bos, tapi tanggung jawab dan memberi pengaruh positif. Wah, menarik banget ya. Oke, kita lanjut ke keterampilan sosial. Ada networking kan? Betul, relasi juga bisa jadi pintu rezeki.
Kadang kerjaan itu datang dari kenalan, bukan dari lowongan. Terus ada self branding juga kan? Yes, branding bisa bikin kita menonjol, bisa lewat portofolio dan sosial media yang profesional. Kalau negosiasi? Itu sering banget dipakai, nggak cuma soal gaji, tapi juga soal timeline dan kesepakatan kerja. Oke, terakhir kita bahas keterampilan kreatif dan mentalitas. Yang jelas, kreativitas, ide baru yang selalu dicari di dunia kerja. Selain itu, Ketahanan mental, dunia kerja itu penuh tekanan, jadi kita harus kuat. oh iya, lifelong learning juga ya? Iya, kita harus mau belajar seumur hidup, karena dunia pekerjaan itu berkembang. Apalagi kalau kerja bareng orang dengan budaya yang berbeda kan? Setuju banget, itu bisa bikin kita lebih toleran dan profesional. Tapi pasti ada tantangannya Kak Ratu. Nah, tantangan apa aja sih yang muncul ketika kita ingin belajar skill? Kadang tantangannya itu males atau insecure, atau takut salah dan takut gak bisa. I feel you. Kadang pas nyoba hal baru tuh kita langsung overthinking duluan gak sih? Padahal skill itu nggak harus langsung jago. Proses belajarnya itu yang lebih penting. Tips apa dong biar tetap semangat? Coba mulai latihan kecil, misal 1 minggu belajar public speaking minimal 5 menit atau nulis naskah pendek. Dan cari teman buat belajar bareng itu ngebantu ya? Iya, belajar bareng itu lebih semangat dan bisa saling support dan juga bertukar pikiran. Wah, gak kerasa ya udah ngobrol sejauh ini. Seru banget jujur, banyak juga motivasinya kan? Iya nih, makasih banyak udah ajak aku ngobrolan dan seneng banget bisa sharing. Sama-sama Ratu. Nah, buat teman-teman yang lagi dengerin, ingat ya, nilai itu penting, tapi skill juga lebih penting. Benar, dan skill itu bisa dipelajarin di mana aja, kapan aja, dan dari mana aja. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel Podcast Ngobrol Antar Pelajar dan juga share ke teman-teman kalian yang butuh dengerin podcast ini. Aku Wulan, Aku Ratu, sampai ketemu di podcast selanjutnya. dadah!